Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan saya Taskia Sofiatu Zahro serta rekan saya Ahmad Rama Panji Panatagama dan Niko Dana Rohman. Kali ini kami akan membahas tentang pelanggaran etika atau hukum perusahaan. Sebelum masuk pada materi, kita akan membahas apa sih etika dan hukum itu? Etika yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Berikutnya hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis antara lain mengejar keuntungan dan kepentingan diri, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, serta pertentangan etika lintas budaya. Adapun masalah etika meliputi suap, paksaan, penipuan, pencurian, serta diskriminasi tidak jelas. Bisnis yang beretika harus dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, dan moral. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Sedangkan dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Dan dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Perlu dipahami, etika akan mengajarkan bahwa dalam berbisnis harus melakukan perilaku yang positif. Sedangkan pelaku usaha yang melanggar norma standar akan berhadapan dengan norma hukum. Hukum pada dasarnya berbeda dengan etika. Dalam pilihannya, hukum dapat menggunakan kekuatannya apabila diperlukan. Dengan kata lain, etika adalah istilah yang lebih luas daripada hukum. Oleh karena itu, perilaku etis diperlukan, tetapi tidak semua perilaku etis dapat dilindungi oleh hukum. Berikut adalah contoh pelanggaran etika bisnis. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Sebuah perusahaan X mengalami pilot dan memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya tanpa memberi pesangon. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjabarkan bahwa perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kasus ini, perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum. Berikutnya, contoh pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Sebuah yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA pada tahun ajaran baru. Sekolah mengenakan biaya sebesar 500.000 kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mereka harus membayar, dan tidak ada kejelasan mengenai penggunaan uang tersebut. Hal itu menyebabkan banyak pihak mendesak yayasan tersebut. Dalam kasus ini, Yayasan X melanggar prinsip transparansi, dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam penggunaan dana tersebut. Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas. Sebuah rumah sakit swasta mengumumkan melalui pihak pengurusnya bahwa seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS otomatis dinyatakan mengundurkan diri. Salah seorang karyawan mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena ia menganggap bahwa ia diangkat oleh pengelola. Tetapi pihak pengelola sendiri tidak memberikan kejelasan mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, karyawan tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Dalam kasus ini, rumah sakit swasta tersebut dapat dinyatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban antara pengelola dan pengurus. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban.
Sebuah perusahaan PJTKI melakukan sebuah rekrutmen tenaga kerja baby sister. Perusahaan tersebut mengumumkan akan mengirimkan calon tenaga kerja Indonesia setelah 2 bulan pelatihan, dan segala biaya ditanggung perusahaan jika tidak jadi diberangkatkan. Salah seorang tertarik dengan tawaran tersebut dan ia mengeluarkan biaya untuk pengurusan paspor serta visa. Akan tetapi, setelah 2 bulan pelatihan, seorang tersebut tidak kunjung diberangkatkan dan dari kasus ini, perusahaan PJTKI tersebut dapat dinyatakan melanggar prinsip pertanggungjawaban karena tidak adanya kejelasan mengenai keberangkatan dari calon baby sister. Berikut merupakan bukti nyata pelanggaran etika oleh perusahaan. Yang pertama, para investor PT QSAR menuai kekecewaan yang luar biasa setelah perusahaan yang menawarkan bagi hasil di bidang agrobisnis yang melakukan praktik manipulasi dan menyalahgunakan dana yang ditanamkan para investor bukan untuk investasi di bidang agroindustri, melainkan lebih mirip dengan arisan berantai. Sebagai akibatnya, para investor menggugat pemilik dan manajemen PT QSAR ke pengadilan dan melakukan aksi penyerobotan secara sepihak terhadap aset yang dimiliki PT QSAR. Yang kedua yaitu pengelolaan tempat pembuangan air sampah tidak profesional yang dilakukan oleh perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung di wilayah Lui Gajah, Kabupaten Bandung, mengakibatkan bencana longsor sampah dengan volume sekitar 20 juta meter persegi yang menimpa penduduk di sekitarnya, sehingga mengakibatkan 112 orang meninggal dunia dan kerugian material masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bukti tersebut termasuk pelanggaran etika bisnis dalam bentuk pencemaran lingkungan dan merugikan orang lain. Perusahaan menerapkan etika dan hukum bisnis secara tepat, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang profesional. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut tidak menerapkan etika dan hukum bisnis secara tepat, maka akan berakibat pada runtuhnya reputasi perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.